Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat migran dimanapun saja berada. How are you today? Saya sudah lama tidak ngocoblak deh. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Tentunya kita bisa jadi tambah pintar ya pemirsa. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah lama saya tidak ngocoblak ya pemirsa, hampir 1 pekan ini karena tugas dinas saya tidak bisa di cancel seperti ngosek WC, gegero, nyapu, masak, itu belanja, itu semua tidak bisa di cancel ya pemirsa, terutama mau lebaran Cina. Aduh, sibuknya minta ampun. Tetapi saya akan memberikan informasi jikalau informasi itu benar-benar penting. Nah, saya akan muncul ngocoblak deh ini. Jadi sebelumnya ya saya kasih tahu dulu buat sahabat migran karena banyak sekali pertanyaan nih sebelumnya, untuk mengingatkan ya pengumuman dari imigrasi pemerintah Hong Kong, yaitu Departemen Imigrasi Hong Kong akan melakukan penilaian sangat ketat terhadap pengajuan perpanjang izin tinggal bagi pekerja migran yang mengalami pemutusan kontrak kerja break atau interminite karena diduga melakukan praktik berganti-ganti majikan, begitu ya. Dan yang selanjutnya, dalam hal pemutusan kontrak kerja break ataupun interminite disebabkan oleh hal-hal tertentu selain job hopping, pekerja migran dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk mendapatkan pertimbangan secara ketat dan Departemen Imigrasi Hong Kong dari Departemen Imigrasi Hong Kong. Dan selanjutnya, pekerja migran harus kembali ke negara asal apabila perpanjangan izin tinggal tidak disetujui oleh Departemen Imigrasi Hong Kong. Dan saya kasih tahu nih untuk informasi lebih lanjut, tuh nomornya, emailnya, semuanya ada komplit, silahkan konsultasi. Karena apa? Kemarin pemirsa, ada si mbak-mbak yang sudah dapat majikan tetapi ditolak surat izin tinggalnya di Hong Kong dan beliau terpaksa harus nunggu majikan di Indonesia. Nah, kita bahas ya. Dengan IQ saya yang sangat terbatas ini, saya akan translatein ke bahasa Indonesia karena bahasa Inggris saya so very badly begitu. Jadi langsung saja ke TU, yaitu topik utama. Departemen Imigrasi Hong Kong menolak 319 visa dari pembantu rumah tangga yang pindah kerja ya pemirsa. Jadi kelompok yang mewakili pekerja migran bereaksi dengan marah atas saran bahwa pembantu rumah tangga berpindah pekerjaan sehingga mereka dapat mengulang pembayaran pesangon. Dan angka Departemen Imigrasi mengungkapkan peningkatan 93% selama 2 tahun dalam penolakan visa yang dikeluarkan untuk pekerja yang dicurigai pindah kerja. Nah, jadi pejabat imigrasi Hong Kong menolak lamaran kerja dari lebih dari 300 pekerja rumah tangga asing yang pindah kerja atau pindah majikan seperti itu ya pemirsa. Tahun lalu hampir 2 kali lipat dari angka 2018, kata Menteri Keamanan Kota ini di Hong Kong. Tetapi Badan Koordinasi Migran Asia bereaksi dengan marah terhadap saran bahwa para pembantu berpindah pekerjaan secara khusus untuk mengamankan pembayaran pesangon, menyebut praktik yang dilaporkan sebagai mitos dan yang mendorong diskriminasi dalam 400.000 tenaga kerja. Wow. Departemen Imigrasi pada tahun 2020 menolak menolak visa dari 319 pekerja rumah tangga yang diyakini terlibat dalam kelompok pekerjaan. Sekretaris Keamanan John Lee Ka-chiu mengatakan pada pertemuan Dewan Legislatif pada hari Rabu kemarin, angka tersebut meningkat dari 267 pada 2019 dan 165 pada tahun sebelumnya. Beberapa majikan telah bertahun-tahun menuduh pekerja rumah tangga sering mengubah siapa mereka bekerja tanpa alasan yang sah sebagai bagian dari strategi untuk mengumpulkan serangkaian pembayaran pesangon. Gimana sih ini ya, saya translatein kok nggak ngerti pemirsa. Silahkan yang IQ-nya tinggi dicerna begitu. Krisis virus corona dan kekurangan pembantu telah mendorong praktik tersebut, kata mereka, dengan menaikkan gaji yang tersedia ditawarkan oleh pemberi kerja yang lebih kaya kepada mereka yang sudah memiliki pekerjaan.
Lee mengungkapkan jumlah penolakan visa sebagai tanggapan atas pertanyaan dari anggota parlemen pro Beijing, Priscilla Leng Meifun, yang mencatat bahwa majikan menghadapi biaya yang besar dan besar ketika menerima pekerja baru, termasuk tagihan hotel besar untuk karantina wajib 21 hari, COVID-19 yang rekrut pada kedatangan ke kota. Oh, jadi alasannya yang penolakan visa itu katanya pemirsa. Nah, jadi si majikan dibebani dengan biaya karantina, itu hotel ya, begitu ya. Kalau dari Indonesia begitu kan, kita di sini tuh di Hongkong itu harus dikarantina dulu sebelum masuk majikan 21 hari, dan si majikan harus ngebooking hotel buat kita juga. Semuanya biaya itu tidak ditanggung pemerintah tapi ditanggung majikan. Nah, begitu ya. Lanjut, jika para pekerja memutuskan kontrak kerja mereka sebelum waktunya atau break intermittent gitu ya, atau dengan sengaja berkinerja buruk untuk memaksa pemberi kerja memecat mereka untuk mengganti pemberi kerja, umumnya dikenal sebagai lompat kerja. Pemberi kerja yang bersangkutan akan mengalami kerugian finansial yang besar, begitu. Iyalah rugi ya. Menanggapi tuduhan tersebut, Eman Villanueva, juru bicara Badan Koordinasi Migran Asia yang mewakili pekerja rumah tangga di Hong Kong, mengatakan itu mitos. Ini pada dasarnya adalah cerita yang dibuat-buat. Jika seseorang pekerja memutuskan kontrak, dia diwajibkan oleh hukum untuk kembali ke negara mereka terlebih dahulu meskipun mereka telah menemukan atau mendapatkan majikan baru. Jika orang ini pulang, dia harus melalui proses yang sama untuk kembali dan membayar agen tenaga kerja sekitar 10.000 dolar Hong Kong. Ya, begitu pemirsa kalau kita pulang ke Indonesia dulu ya. Waktu prosesnya sekitar 2 bulan sebelum mereka bisa bekerja di Hong Kong lagi. Siapa yang akan kehilangan gaji 2 bulan dan membayar 10.000 dolar Hong Kong ke agen? Upah minimum menurut undang-undang kota untuk membantu adalah 4.630 dolar Hong Kong sebulan. Itu sekitaran 9 jutaan ya pemirsa, 9 juta rupiah, yang pemerintah putuskan untuk dibekukan pada September lalu setelah ditinjau tahunan mengutip kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Asalnya kan mau naik gaji Hong Kong ini karena kemerosotan ekonomi di Hong Kong, ya tahulah ya pemirsa. Jadi ya kita juga memakluminya begitu. Villanueva yang juga seorang pekerja rumah tangga mengatakan bahwa jika beberapa pekerja rumah tangga telah beralih ke majikan yang membayar upah lebih tinggi, tidak ada salahnya mengejar upah yang lebih tinggi seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang Hong Kong. Mengapa pekerja rumah tangga dihukum? Karena ini pesan kami adalah bahwa pembuat undang-undang memiliki mentalitas majikan budak. Seseorang tidak bisa meninggalkan majikannya, itu perbudakan. Yes, saya setuju begitu. Aduh, tuh di situ ada fotonya. Halo, yang sebelahnya itu yang cewek pakai kacamata itu Kak Sring. Halo Kak Sring, saya mengagumimu. Dia anggota organisasi dari Hong Kong yang berkecimpung membantu para PMI ya, begitu pemirsa, dari JBMI kalau nggak salah. Jimmy Ing Wingka, anggota parlemen pro Beijing lainnya, mendesak pemerintah untuk meningkatkan jumlah pembantu yang datang ke Hong Kong. Sementara legislatori Tony Si Wai Chun menyarankan lebih banyak pelatihan untuk penduduk setempat dalam upaya mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Nggak bisa tanpa pembantu, itu nggak bisa. Lau Chikong, Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah sedang menjajaki untuk membawa pekerja rumah tangga dari Myanmar. Dari Myanmar pemirsa. Tetapi menambahkan pandemi telah menghambat kemajuan. Nah, tetapi kemarin ada psikopat kapit, jadi sekarang diberhentikan dulu ya, begitu ya. Nanti ngambilnya dari Myanmar pemirsa, gimana ini? Disimak ya beritanya. Hong Kong membutuhkan tenaga kerja pembantu untuk meningkat menjadi 600.000 dalam 30 tahun karena populasi kota Hong Kong yang menua. Ya, karena Hong Kong ini semakin tua semakin banyak membutuhkan PMI ya, pekerja migran Indonesia, begitu ya pemirsa.
Aduh, terima kasih nih untuk South China Morning Post, terima kasih ya. Dan saya mentranslitkannya ini. Aduh, pemirsa, gimana, ngeri-ngeri sedap ya peraturan di Hong Kong sekarang. Jadi buat semuanya yang punya majikan yang baik gitu ya, pokoknya baik gitu ya, bawel-bawel dikit nggak apa-apa lah gitu ya, asal jangan main tangan seperti itu, gaji lancar, sehat walafiat gitu, udah jangan ganti-ganti lagi. Nanti kalau lihat gaji tinggi nanti ganti lagi. Nah tadi diulas ya, kebanyakan juga ada yang kayak gitu walaupun majikan baik, karena gaji naik ya, gaji Hongkong misalkan naik waktu tahun itu, banyak sekali yang ganti majikan begitu karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar lagi. Tapi di dalam masa pandemi seperti ini, psikopat kapit, kalian jangan lakukan seperti itu ya pemirsa, karena sekarang dari imigrasi Hongkong sangat ketat sekali, diperketat banget untuk memberi visa izin tinggal kepada kita ya, yang udah dapat majikan aja diseleksi lagi dan dia harus pulang ke Indonesia begitu ya. Nasib-nasiban aja ya begitu, mungkin diseleksi kita apakah sering gonta-ganti majikan atau tidak, alasannya apa kayak gitu ya. Kita kan di interminate sama majikan kan ada catatannya gitu ya, kita dipecat sama majikan itu ada catatannya kesalahan kita apa, dan kita pun ngeberi kontrak ya, mencat majikan, kita juga ada catatannya dong, alasannya apa kita nggak mau kerja di majikan tersebut gitu ya, catatannya ada. Dan itu nanti mungkin catatan itu akan terdaftar di imigrasi Hongkong ya atau gimana, sehingga mereka itu menyeleksi kita kalau kita ganti lagi majikan kayak gitu. Nah begitulah pemirsa ya, samalah seperti sekolah kita dulu waktu SD ya, kalian sering alpa, sering bolos, kenapa alasannya? Sakit gigi. Main padahal hujan-hujanan. Nah sekian dulu, terima kasih. Yang masih ada pertanyaan silahkan di bawah di kolom komentar dipertanyakan. Pokoknya I miss you so much ya, saya sudah lama sepekan tidak mau coblak, jadi saya rindu banget setiap hari dicoblakin sama majikan. Tak apalah, yang penting gaji kita tetap lancar begitu ya, amin. Sekian dulu, terima kasih, salam pekerja migran Indonesia, semoga sehat selalu buat semuanya. Saya mau keluar nih, nggak bisa keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.